Sehari setelah dilantik, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung memberi pengarahan kepada lurah, camat, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah. Salah satu arahannya yakni untuk siaga menghadapi potensi banjir pada puncak musim penghujan Januari hingga Februari mendatang. Pak Wali Kota buat gerakan kolaborasi dengan warga memastikan saluran permukaan bebas dari mampet sampah. Sekali lagi, saya tidak mengulang ini menjadi KPI Bapak. Sekali lagi, KPI Pak Lurah, saya akan keliling menanyakan ini, apa yang saya ceritakan nanti mungkin sampai selesai, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Pak Wali sering-sering ke Pak Dandim, Pak Kapolres untuk berkolaborasi. Bapak Gubernur dalam penyusuran Kali Ciliwung nyata panjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Hari ini padat, ada paripurna sampai jam 15. Setelah itu saya meminta kepada Pak Menteri PUPR untuk saya menghadap beliau, meminta saran dan koordinasi dan kombinasi dan apa yang saya harus lakukan, pemerintah daerah apa yang harus dilakukan dan bersama-sama dengan PU. Besok ada pengarahan 600 pejabat DKI. Setelah itu saya ada beberapa ke wilayah, ada itu ke Waduk Pluit, ada itu ke Sungai Sintiong dan seterusnya. Padat sampai 1 minggu ke depan sudah keliling terus. Ya, doakan saja mudah-mudahan bisa sehat selalu. Saya tidak akan berbicara panjang karena 2 alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta, tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kedua, saya tidak akan berbicara panjang-panjang karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. 1 babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Kalau yang saya lihat untuk Gubernur Bapak Anies Baswedan 5 tahun ini Jakarta makin rapi, Jakarta makin maju, dan yang pastinya warga Jakarta makin memberikan terbaik lah. Jadi Gubernur DKI Jakarta untuk 5 tahun ini alhamdulillah dampaknya untuk warga Jakarta luar biasa, begitu luar biasa. Kesejahteraan pun meningkat dan untuk infrastruktur jalan pun makin rapi. Oke. Dan kami lihat Gubernur kita Bapak Anies Baswedan, Masya Allah, beliau sosok yang luar biasa, inspirasi buat semuanya, bahwa beliau pun melakukan kerja nyata, bukan hanya sekedar janji. Itu saja. Pak Rehan, kalau boleh tahu, ini sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu ini dari mana sih? Jakarta mana nih Pak? Kalau kita terkumpul dari berbagai macam wilayah, Jakarta Pusat, semua wilayah Jakarta. Dan bahkan ada teman-teman juga yang memang fansnya Pak Anies dari luar Jakarta juga. Dari Bang Anies, bahwa kita nih semua, terutama nih ibu-ibu nih yang paling susah banget untuk nggak bisa keluar ke masjid. Nah, dengan Anies Baswedan kita bisa tetap malam takbiran kita tetap bisa keluar, kita tetap bisa takbir, terus kita tetap bisa berjilbab dengan baik. Dan Pak Anies itu sangat mengayomi seluruh, bukan hanya muslim tapi non muslim,
pun dirangkul. Dan kita sangat berterima kasih dengan Bang Anies buat kita Mama ini, karena kita bisa bebas melakukan kegiatan. Mama itu melakukan kegiatan apakah itu keagamaan, apakah itu sosial, dan sangat dibantu oleh Pak Anies. Banyak sekali pembantuan yang Pak Anies kerjakan untuk kita perempuan Jakarta, emak-emak Jakarta, ibu-ibu Jakarta, bahkan anak-anak sekolah yang dibantu melalui jaringan Anies Baswedan. Gubernur PJS gak usah adeh-adeh deh. Soal Gubernur PJS dipuja-pujinya Masya Allah, padahal cuma membuka aduan langsung. Lah dulu juga Anies buat aduan, kemudian biar masyarakat gak berduyun-duyun dibuka aduan online. Jadi apa istimewanya dengan meja aduan dibuka PJS Gubernur Heru ini? Gubernur PJS juga aneh, belum seminggu menjabat sudah menerima tamu para penyerang Anies. Pak, sampai ini mau jadi gubernur, apalagi promosi jadi wakil Jagajar. Untung Anies sudah mundur saat kemarin sore Masjid Islamic Center di Jakarta Utara milik Pemda DKI kebakar. Coba kalau belum, bakal habis Anies dikuliti. Atau jangan-jangan ini peringatan Allah agar Gubernur PJS jangan overacting lah. Belum apa-apa juga sudah bawa-bawa organisasi seperti PBNU untuk diajak kerjasama. 10 tahun saya buang dengan orang-orang itu saja yang ngomongnya zong. Masa nyambung lagi demi untuk menaikkan Ganjar? Terlintas menipu Megawati pilih anaknya sendiri jadi capres aja deh. Kayaknya buzzer Mbak Puan enggak gadas segadas buzzer Jagajar. Gubernur PJS gak usah adeh-adeh deh. Soal Gubernur PJS dipuja-pujinya Masya Allah, padahal cuma membuka aduan langsung. Lah dulu juga Anies buat aduan, kemudian biar masyarakat gak berduyun-duyun dibuka aduan online. Jadi apa istimewanya dengan meja aduan dibuka PJS Gubernur Heru ini? Gubernur PJS juga aneh, belum seminggu menjabat sudah menerima tamu para penyerang Anies. Pak, sampai ini mau jadi gubernur, apalagi promosi jadi wakil Jagajar. Untung Anies sudah mundur saat kemarin sore Masjid Islamic Center di Jakarta Utara milik Pemda DKI kebakar. Coba kalau belum, bakal habis Anies dikuliti. Atau jangan-jangan ini peringatan Allah agar Gubernur PJS jangan overacting lah. Belum apa-apa juga sudah bawa-bawa organisasi seperti PBNU untuk diajak kerjasama. 10 tahun saya buang dengan orang-orang itu saja yang ngomongnya zong. Masa nyambung lagi demi untuk menaikkan Ganjar? Terlintas menipu Megawati pilih anaknya sendiri jadi capres aja deh. Kayaknya buzzer Mbak Puan enggak gadas segadas buzzer Jagajar. Gubernur PJS gak usah adeh-adeh deh. Soal Gubernur PJS dipuja-pujinya Masya Allah, padahal cuma membuka aduan langsung. Lah dulu juga Anies buat aduan, kemudian biar masyarakat gak berduyun-duyun dibuka aduan online. Jadi apa istimewanya dengan meja aduan dibuka PJS Gubernur Heru ini? Gubernur PJS juga aneh, belum seminggu menjabat sudah menerima tamu para